Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Rola Fardila, calon guru penggerak angkatan 7 dari SMA 24 Kota Bandung. Pada video ini saya akan menyampaikan aksi nyata modul 1.4 yang dimulai dari rancangan aksi nyata. Yang pertama yaitu judul modulnya penerapan budaya positif untuk mewujudkan murid yang berbudaya pekerti luhur di SMA Negeri 24 Kota Bandung. Latar belakang, Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa tujuan pendidikan adalah menuntun kodrat anak untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan adalah tempat bersemainya benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Ki Hajar Dewantara meyakini bahwa untuk menciptakan manusia yang beradab, maka pendidikan merupakan salah satu kunci utama untuk mencapainya. Tujuan penerapan budaya positif agar menjadi pembiasaan pada murid hingga menjadi karakter positif dan budaya pekerti luhur. Tolak ukur penerapan budaya positif ini adalah murid terbiasa menjaga kebersihan, bahu-membahu menolong sesama, memberikan salam ketika bertemu teman, guru, pegawai sekolah, termasuk tamu yang datang. Juga memberikan senyuman dan sapaan hangat, bertutur kata yang santun, dan bersikap sopan, serta melaksanakan ibadah sesuai kepercayaan masing-masing. Berikut lini masa tindakan yang akan dilakukan. Pada minggu pertama setelah rancangan tindakan dibuat, kegiatan yang dilakukan adalah melakukan sosialisasi dengan pimpinan dan rekan guru terkait budaya positif yang ingin dibangun. Menyusun kesepakatan kelas bersama semua murid melalui beberapa tahapan yang dilakukan, mulai dari tahap menanyakan pendapat, kemudian tentang permasalahan belajar yang selama ini mereka rasakan, sampai pada tahap penandatanganan hasil kesepakatan semua murid. Pada minggu kedua mulai melaksanakan aksi nyata secara perlahan. Minggu ketiga melakukan observasi, meminta murid untuk melakukan penilaian diri terhadap keterlaksanaan kesepakatan kelas yang dibuat secara jujur. Selanjutnya minggu keempat pendidik mulai melakukan refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilakukan maupun yang belum dilakukan, menanyakan hambatan dan tantangan yang dihadapi dalam penerapan budaya positif melalui pelaksanaan kesepakatan kelas dan penentuan rencana tindakan lanjut. Kemudian saya akan melakukan diseminasi penerapan budaya positif di sekolah dan kemudian melaksanakan penerapan segitiga restitusi, kemudian penyampaian kesepakatan bersama seluruh guru untuk diimplementasikan dalam pembelajaran dan kehidupan sehari-hari di SMA Negeri 24 Kota Bandung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Di kesempatan berbahagia ini, alhamdulillah kita semua dapat hadir di sekolah kita tercinta SMA Negeri 24 Bandung dalam agenda diseminasi satu modul dan satu materi dari Bapak Rola Fardila SPD. Beliau adalah calon guru penggerak angkatan 7 dari Kota Bandung dan tentunya dari SMA N2 Bandung, di mana beliau akan menyampaikan atau memaparkan, mendiseminasikan satu modul terkait dengan penerapan budaya positif untuk mewujudkan murid yang berbudi pekerti luhur di SMA Negeri 24 Bandung. Dan alhamdulillah pada kesempatan berbahagia ini telah hadir Bapak Rola Fardila SPD, calon guru penggerak angkatan 7, didampingi oleh Ibu Tresna MPD, wakil kepala sekolah bidang kurikulum. Bapak dan Ibu, silakan Bapak dan Ibu menyimak dengan baik apa yang akan disampaikan, dipaparkan oleh Bapak Rola Fardila SPD, dan tentunya kita mudah-mudahan mendapatkan ilmu yang bermanfaat bagi barokah dan bisa diterapkan di kelas kita masing-masing. Kepada Ibu Tresna MPD selaku wakil kepala sekolah bidang kurikulum SMA Negeri 2 Bandung, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih pada Pak Rola, Pak Solodin dan seluruh guru. Mohon maaf mengganggu waktu istirahatnya. Pak Rola ini sebagai calon
calon guru penggerak ya, sedang mengikuti pelatihan pendidikan guru penggerak. Salah satu syaratnya itu harus mendesiminasikan, jadi mendesiminasikan program dari guru penggerak. Nah, program ini salah satunya adalah penerapan budaya positif ya. Penerapan budaya positif tentunya ini untuk mewujudkan murid dan siswa ya berbudi pekerti luhur ya. Nah, mohon dukungannya dari seluruh guru dan mudah-mudahan Pak Rola bisa memaparkan program ini dan bisa merealisasikan. Mudah-mudahan bisa nantinya bisa menjadi guru penggerak ya. Dan karena harus melalui dulu tahapan-tahapannya ya, dan tentunya dengan program ini mudah-mudahan bisa meningkatkan mutu kualitas dari siswa ya, seluruh siswa dari SMA Negeri 24 Bandung. Mungkin saya tidak banyak, nanti yang akan memaparkan program ini Pak Rola. Pak Rola, terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Tresna NPD selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan yang memberikan sambutan dan tentunya memberikan motivasi terkhusus kepada Pak Rola Fadila. Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia, terkait dengan penerapan budaya positif untuk mewujudkan murid yang berbudi pekerti luhur di SMA N24 Bandung tentunya memiliki latar belakang yang sangat luar biasa. Budaya positif di lingkungan sekolah perlu dilakukan oleh kita semua. Sinergitas untuk mewujudkan sinergitas karakter building pada murid di lingkungan belajar SMA N24 Bandung. Dan juga tentunya di sini Pak Rola akan memaparkannya dan berbagi ilmu kepada kita semua. Semoga kita semua dapat menyimak dengan baik dan tentunya mendapatkan ilmu untuk diterapkan di kelas kita masing-masing. Kepada Bapak Rola Fadila SPD, calon guru penggerak angkatan 7, kami persilahkan. Baik, hatur nuhun. Terima kasih Pak Salahuddin Sanusi sebagai pembawa acara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain. Puji syukur kehadiratillah Robbi. Pada kesempatan ini saya betul-betul bangga dan bahagia Bapak bisa bertemu dengan Bapak semuanya, bukan dalam kegiatan belajar mengajar, tapi bentuk dukungan Bapak semuanya dalam program yang sedang saya jalani. Semoga menjadi amal baik untuk kita semua. Amin. Salawat serta salam kita coba limpahkan kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, sahabat-sahabatnya, tabi'in-tabi'innya, yang kepada kita semua selaku umatnya. Ibu Bapak mohon izin ya berdiri. Ibu Bapak semuanya, saya merupakan guru baru di sini. Saya melaksanakan pendidikan guru penggerak di sini. Ini saya rasakan betul-betul berkah bagi saya. Saya bisa beradaptasi dengan Bapak semuanya, kemudian berbagi ilmu juga. Mohon maaf, ini hanya sebagai rangkaian saja. Saya banyak belajar dari Bapak semuanya seputar atau tentang perilaku atau budaya positif di sini. Ini merupakan, saya juga kaget Pak ketika datang ke 24. Saya alumni di sini Bapak ya, angkatan 2000. Dulu masih belum seperti ini. Wetin, Pak Haji Deni, guru sejarah saya dulu. Ketika saya melihat slogan-slogan, wah ini sudah cocok dengan program guru penggerak budaya positif. Kemudian saya baru menemukan sekolah yang menerapkan setengah jam sebelum KB itu ada kegiatan pendidikan budi pekerti. Artinya ini sudah dilaksanakan sebetulnya. Ini sudah dilaksanakan sesuai dengan materi yang sedang saya kaji. Ini betul-betul luar biasa. Makanya saya betul-betul tertarik ketika mengkaji materi ini, menumbuhkan budi pekerti luhur dari budaya positif. Nah, budaya positif apa? Salah satunya yaitu keyakinan kelas. Artinya, ketika kita melihat peraturan kelas, itu berbeda dengan keyakinan kelas. Apa yang kita yakini? Misalnya siswa meyakini jika datang tepat waktu, maka siswa akan kondusif belajar, akan enak, nyaman, dan tenang. Berbeda dengan siswa yang kesiangan, apalagi yang dikumpulkan di lobi.
Itu salah satu keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu berbicara tentang apa yang kita yakini. Ibu bapak yakini, kemudian siswa-siswi juga yakini. Saya sudah membuat keyakinan kelas di kelas Pak Sanusi, yaitu di depan ada keyakinan kelas 11 IPS 3. Hasilnya luar biasa. Nanti kita akan review nih. Ini latar belakangnya itu sudah disampaikan. Intinya, sekolah itu membutuhkan strategi untuk menerapkan budaya positif. Dan ini sudah dilaksanakan di SMA Negeri 24 Kota Bandung. Wow, tepuk tangan semuanya Bapak ya. Jadi strateginya sudah dilaksanakan dengan menerapkan slogan-slogan, mengimbau siswa-siswi datang tepat waktu, atau dengan menyambut siswa-siswi di depan. Tadi bagus ada duta bahasa juga ya di selemparnya, duta bahasa. Kemudian dari tim siswa juga solid. Ini sudah dilaksanakan. Jadi budaya positif di SMA 24 ini strateginya sudah terlaksana. Nah, bagaimana kita menerapkannya? Tadi sudah disampaikan itu kita butuh keyakinan kelas. Apa yang kita yakini? Hal-hal nilai-nilai luhur yang kita yakini supaya kelas itu betul-betul kondusif. Nah, ini dia dokumentasinya. Yang pertama, budaya 5S. Setiap pagi jam 6:30 ya, jam 6.30 saya juga kadang-kadang tepat waktu di 6:30 atau kadang di jam 6.45 itu sering ketemu dengan pengurus OSIS atau dari tim kesiswaan menyambut siswa-siswinya. Itu betul-betul nilai poin yang bagus, tidak semua sekolah melaksanakannya. Itu yang paling pentingnya. Kemudian pendidikan karakter. Setiap hari berbeda-beda ya. Untuk Senin jadwalnya apa? Pembinaan wali kelas untuk Senin, bagian tidak upacara ya. Kemudian untuk Selasa, bahasa Indonesia, Robo Nyunda, Kamis, English Day, Jumat. Wah. Jadi selama 5 hari betul-betul tertata, tertib dan siswa-siswi mendapatkan pengalaman terbaiknya di setengah jam sebelum masuk ke upaya. Ini yang berbeda dengan sekolah yang lain. Artinya budaya positifnya sudah memang betul-betul terlaksana. Ini slogan-slogannya. Ada satu judul materi tentang budaya malu. Nah, budaya malu ini menjadi menarik, dikupas juga oleh calon guru penggerak yang lain. Jadi budaya malu ini memang betul-betul harus ditanamkan juga. Mengapa? Karena dengan kita menanamkan budaya malu, siswa-siswi akan betul-betul merasakan integritasnya. Bagaimana posisi dia di kelas, bagaimana posisi teman-temannya, atau bagaimana posisi dia di depan gurunya. Dalam menerapkan budaya malu, maka siswa-siswi akan tahu apa yang harus dia lakukan. Jadi kita tidak akan tersorot oleh berita bahwa sekolah SMA 24 misalnya siswa-siswinya melakukan apa, pelanggaran apa. Insya Allah enggak, karena kita dari awal sudah menerapkan budaya positif. Nah, ini ada ayat-ayat Al-Quran juga sebagai motivasi. Ini yang paling penting. Jadi ujaran kebencian, bullying ini memang sudah digemburkan oleh cabang dinas pendidikan supaya apa? Supaya siswa-siswi memang betul-betul mencontoh. Biarlah sekolah lain yang terkena sudah terjadi, itu sudah akan menjadi pelajaran. Tapi bagaimana kita menerapkannya, bagaimana siswa-siswi mengambil ibrah atau manfaat dari peristiwa dari sekolah lain. Jadi minimal dengan explainer ini, dengan anti bullying, maka siswa-siswi akan paham ini tidak boleh dilakukan. Mau sedikit, mau secara verbal, itu pun tidak boleh dilakukan. Karena akan mengganggu, karena akan merusak mental teman yang dibullyingnya. Nah, komponen budaya positif yang pertama yaitu perubahan paradigma stimulus respon. Ini kita akan cek di perbedaannya. Kemudian positif, tadi sudah kita bahas ya, keyakinan kelas. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Ibu bapak, saya akan memberikan ice breaking. Kita akan rumuskan budaya positif apa lagi nih di sekolah kita yang ingin kita capai. Keyakinan apa lagi yang akan kita capai. Nanti kita akan tempelkan di kesepakatan bersama budaya positif Civitas Akademika SMA 24 Kota Bandung. Saya akan bagikan ini Ibu Bapak ya, silakan. Silakan ditulis Ibu Bapak ya. Balonnya aku pilih-pilih pada was rame. Itu ada sayur. Baik Ibu Bapak, silakan rumuskan
kesepakatan bersama tentang budaya positif yang ingin kita gapai nanti kelak. Kita sudah mempunyai beberapa budaya positif sehingga ini akan menjadi penambah pemeliharaan budaya positif di sekolah kita. Baik, kita lanjut ke materinya. Nah, ini dia paradigma stimulus respon. Realitas kebutuhan kita sama, ini secara umum. Tapi berdasarkan teori kontrol, ternyata kebutuhan kita berbeda-beda. Ini sudah kontradiktif, jadi kita akan bedakan. Ini sudah tidak berlaku sebetulnya. Ini sudah menjadi hal yang harus kita ubah. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Ternyata setiap orang melihat gambar yang berbeda-beda. Seperti itu, Bapak ya. Nah, seperti ini. Model berpikir menang atau kalah, tapi di sini model berpikir menang atau menang. Nah, ada 3 macam motivasi perilaku. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Bagaimana kita bagaimana bersikap supaya menghindari dari hukuman. Biasanya datang tepat waktu, mengerjakan tugas. Ceritanya itu untuk menghindari hukuman saja. Makanya kita akan tingkatkan supaya itu menjadi kesadaran, bukan hanya untuk menghindari hukuman. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini biasanya reward ya, kalau kita memberikan kuis. Siapa yang bisa, kemudian yang berhasil boleh dikasih ballpoint atau dikasih coklat. Nanti itu kalau misalnya lebih kepada imbalan, ketika kita berikan kuis tidak ada imbalannya, nanti motivasinya akan berbeda ya Bapak ya. Jadi itu yang membedakan kita. Yang terakhir itu ingin untuk menjadi orang yang mereka inginkan, menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang percaya. Jadi ini lebih kepada penghargaan nilai-nilai diri pribadi. Baik, keyakinan kelas. Nah, ini sudah disampaikan juga keyakinan kelas dari kelas Pak Salahuddin, kelas IPS 3. Nah, ini hari Selasa kemarin rumusannya. Kemudian siswa-siswi menempelkan di kertas kartonnya dan di review. Ternyata ini dia keyakinannya. Bapak Ibu bisa simak ya, ini bukan peraturan kelas ya. Apa yang mereka inginkan? Yang pertama, supaya menjaga kebersihan kelas agar belajar selalu nyaman. Jadi seperti ini, jagalah kebersihan kelas, itu aturan. Tapi kalau keyakinan lebih kepada yakin kalau kelas bersih kita akan nyaman. Jadi narasinya akan terlihat. Terus tidak ribut saat proses pembelajaran. Ini yang mereka tulis ya. Jadi berarti kelas menghendaki supaya kelas kondusif, ya nggak ribut gitu. Kalau ngobrol seperlunya, ya sampai guru sedang menyampaikan bisik-bisik 2 atau 4 orang, itu kan betul-betul mengganggu juga. Mengikuti pembelajaran dengan baik dan tidak bolos pelajaran. Jadi saya hampir ketawa. Kalau tidak bolos pelajaran itu apa? Iya Pak, jam pertama ada, jam ketiganya nggak ada. Oh kalian sering gitu ya? Saya tanya. Nanti kalau sudah yakin, jangan bolos lagi ya. Seperti itu. Jadi bolos pelajaran. Ini ya umum, saling menghargai, peduli, membantu satu sama lain. Tidak terlambat datang ke sekolah. Tepat waktu dalam masa pembelajaran. Berpakaian rapi. Ya memang untuk pakaian rapi agak sulit juga untuk kelas. Ini kelas 11 IPS 3. Kemarin juga banyak yang bajunya dikeluarkan. Artinya kan itu harus menjadi kebiasaan. Bajunya dikeluarkan. Nah ini Bu Bapak, nanti insya Allah bisa diterapkan di kelas-kelasnya. Kita buat keyakinan kelas. Supaya apa? Supaya kita yakini, kemudian juga diterapkan dan akan menjadi hal-hal positif dalam pembelajaran berikutnya. Nah ini dia. Ini yang paling menarik, ini materi yang baru saya dapatkan. Ternyata kita di sekolah itu sering melaksanakan 5 posisi kontrol. Yang pertama itu guru sebagai penghukum atau pembuat rasa bersalah, sebagai teman, pemantau atau manajer. Nah 5 ini kadang-kadang kita seringnya yang mana? Penghukumkah, sebagai teman yang merangkul, atau manajerkah? Ini kadang-kadang kita bisa merefleksi ya. Nah ini, penghukum. Kalau penghukum itu betul-betul ketat. Dia memberikan dulu di kelas, jika dia terjadi pelanggaran kan langsung ditegur. Patuhi aturan saya, awas. Langsung Bu, jawab siapa? Kamu selalu salah. Kita melihat bagaimana murid, bagaimana perasaan murid bila guru berbicara seperti itu. Maka murid akan merasa marah atau dendam atau bersifat agresif. Bisa jadi
sudah kembali dulu, minggu tersebut akan mencari bukunya seperti itu. Nah, posisi kontrol membuat merasa bersalah. Membuat merasa bersalah ini biasanya ibu sangat kecewa dengan apa yang kamu lakukan. Beberapa kali harus bapak beritahu. Atau gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Dan kalimat-kalimat seperti itu siswa akan merasa bersalah dan di posisi ini mereka akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka sendiri. Aku udah pesan Sabtu Posisi kontrol sebagai teman. Ayo bantulah dari bapak. Ayo ingat tidak bantu bapak selama ini. Ya sudah kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Sebagai teman, ini akan memberikan motivasi kepada siswi yang melakukan kesalahan atau yang belum melaksanakan tugasnya, tapi tetap diberikan support oleh gurunya, tidak dihukum atau bahkan tidak ditegur, tapi tetap dirangkul meskipun siswa-siswi tersebut melakukan kesalahan. Nah, selain memantau, ini akan kembali kepada aturan-aturan atau tata tertib atau keyakinan yang pernah dibuatnya. Aturannya apa? Apa yang melakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Jadi sebagai pantau itu posisinya netral, tapi tetap akan dikembalikan kepada aturan-aturannya. Panjang, jawabannya gue panjang dan lama. Itu kan coki. Yang terakhir yaitu posisi sebagai manajer. Nah, di posisi manajer ini sudah menerapkan sebagai teman atau sebagai pemantau, tapi lebih kepada apa yang kita yakini dan apa kamu meyakininya. Yang kamu yakininya, apa kamu merasa dia memperbaikinya. Nah, sebagai manajer ini bagus sekali untuk menyelesaikan semua permasalahan yang ada di sekolah. Segitiga restitusi adalah sebuah upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan masalah, tapi tetap siswa akan melaksanakan kekuatannya. Yang pertama itu menstabilkan identitas, yaitu stability identity. Berbuat salah itu tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna. Artinya siswa tersebut bisa meskipun melakukan pelanggaran, tapi kita berikan motivasi, kita stabilkan identitasnya. Selanjutnya itu validasi tindakan yang salah. Kita tanyakan, padahal kamu sudah bisa melakukan yang lebih buruk dari ini, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal ini. Misalnya contoh si kesiangan, kita tanya alasannya, mengapa kesiangan? Maka rata-rata akan menjawab macet, aku tidurnya larut. Nah, maka kita akan kejar, mengapa tidur larut? Nah, jawabannya jelas, misalnya main game, nonton. Nah, itu yang akan kita kejar supaya siswa tersebut supaya tidak mengulang kembali. Yang minimal tidurnya itu jangan terlalu larut. Tidur jam 9, maka akan tidur bangun lebih cepat. Dalam bangun lebih cepat, sarapan bisa dilaksanakan dan berangkat lebih cepat lagi. Maka itu yang akan kita kejar, bukan ditanyakan mengapa main-main malam-malam seperti itu. Yang terakhir, menanyakan keyakinan. Apa yang kita yakini? Apa nilai kita tersepakati? Bagaimana bayangan kita agar kelasnya ideal? Nah, itu keyakinan kelas yang telah disepakati bersama siswa-siswi. Nah, berikut contoh penerapan posisi kontrol. Kita lihat ya, silakan Ibu Bapak dicek di PDF-nya. Sabrina ini ceritanya kesiangan, tapi menggunakan sepatu berwarna coklat. Nah, Bapak Lukman ini marah-marah. Tanyakan kepada Sabrina, apa peraturan tentang seragam warna sepatu? Sabrina tahu ceritanya, tapi Sabrina lupa dan rumahnya jauh. Kemudian tetap harus mengganti atau menggunakan sepatu warna hitam. Karena Sabrina tidak bisa, maka Sabrina harus membuka sepatunya, wajib. Nah, ini salah satu yang diterapkan oleh Pak Lukman. Nah, saya dan Sabrina harus mencopot sepatunya, kemudian belajar tanpa sepatu seharian. Nah, kira-kira Bapak Ibu, Sabrina ini oleh Pak Lukman posisi sebagai apa Pak Lukman ini? Pak Lukman sebagai apa? Ya betul, sebagai penghukum. Kita lihat ya bagaimana posisi Pak Lukman sebagai manajer. Pak Lukman itu sebagai penghukum. Karena guru ini sangat biasa, percaya hanya ada satu cara ya membelajar berhasil, itu cara dia. Nah, selanjutnya hukumannya itu dengan kalimat-kalimat ini, kamu sudah melanggar, kamu salah, sudah terlambat. Ini kalimat-kalimat penghukum.
Nah, jika Bapak berposisi sebagai manajer, maka Bapak akan menanyakan apakah yang kita yakini, apakah kamu meyakininya, atau jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya. Jadi memberikan solusi supaya Sabrina itu betul-betul menyadari kesalahannya dan tidak mengulanginya lagi. Baik Ibu Bapak, kita akan simak salah satu video tentang penerapan segitiga restitusi, yaitu kasus siswa terlambat dan siswa yang makan di kelas. Kita lihat videonya ya. Nah, ini siswa terlambat, kemudian guru melanjutkan pembelajaran. Kita sambil itu ya. Tapi ketika siswa-siswi yang lain mengerjakan tugasnya, kita panggil siswanya. Nah, jadi kita panggil. Nadine tahu kenapa Bapak suruh ke depan? Nggak tahu, Pak. Nadine tadi berangkat jam berapa? Jam 6.45, Pak. 6.45. Nah, kira-kira kalau kita sesuai dengan jam masuk sekolah 6.40. Siswa tersebut berangkat jam 6.45. Artinya itu berangkat di jam masuk sekolah. Jadi sudah jelas terlambat. Alasan mengapa terlambat datang ke sekolah? Jadi malam saya menonton YouTube sampai larut malam, Pak. Jadinya saya datangnya kesiangan, bangunnya juga kesiangan. Oh, nonton YouTube sampai larut malam. Kira-kira Nadine masih ingat nggak keyakinan kelas yang kita sepakati dulu? Masih, Pak. Datang tepat waktu, tidak mengganggu teman, tidak makan saat jam pelajaran, menjaga kebersihan. Tanyakan kembali apa yang akan dilakukan oleh siswi tersebut supaya tidak terlambat datang ke sekolah. Nah, tanyakan juga kapan akan dilakukannya. Mulai besok. Terima kasih, tadi sudah mau Bapak keluar dan lebih baik. Mudah-mudahan nanti ini siswa tersebut tidak merasa dihukum, tapi diberikan motivasi untuk tidak datang terlambat lagi. Baik Ibu Pak, silakan ditempelkan di kesepakatan bersama budaya positif. Terima kasih. Ya, silakan. Ayo. Nah, ini adalah kesepakatan bersama budaya positif yang akan kita gapai di proses pembelajaran yang akan datang. Guru agama ya ini lah. Itu pelayanannya Bapak yang dibawa sih enggak ya? Enggak. Harus santai, Wahyu santai ya Bu, sama yang dulu wawancara. Nah. Baik, Ibu Bapak, itulah materi tentang penerapan budaya positif di SMA Negeri 24 Kota Bandung. Mudah-mudahan ini akan menjadikan sebagai rencana terbaik kita untuk murid dan sekolah. Kemudian sebagai buah karya yang terlihat ketika kita menjadi bahwa murid tersebut telah tumbuh menjadi orang, telah tumbuh menjadi orang dewasa yang sukses di pekerjaannya dan menjadi murid yang berbudi pekerti luhur. Baik demikian, terima kasih. Mari bergerak dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan dengarkan salah satu testimoni bagaimana menerapkan 5 fungsi kontrol ini, apakah sebagai manajer, sebagai penghukum, sebagai teman, atau sebagai mantau. Kita akan dengarkan testimoni dari Guru terakhir. Silakan Bu. Terima kasih Pak Rora. Untuk di SMA Negeri 24 Bandung ini, kebanyakan saya memposisikan diri sebagai teman anak-anak. Kenapa? Karena dengan memposisikan diri sebagai teman, maka kita akan bisa lebih diterima di kalangan anak-anak. Kemudian tugas-tugas kita karena mereka sudah merasa nyaman akan lebih mudah dikerjakan dengan tepat waktu. Sebagai contoh, pada saat saya menggunakan Google Classroom dalam memberikan tugas, nah itu rencananya akan saya gunakan untuk besok pagi gitu. Malam-malam sudah diposting. Masya Allah luar biasa, ternyata pagi-pagi saya cek itu udah ada beberapa siswa
yang mengerjakan sebelum tugas itu diserahkan ke anak-anak untuk dikerjakan secara lisan. Jadi luar biasa. Mudah-mudahan seterusnya seperti itu. Kenapa? Karena dengan kita dekat dengan anak itu kita akan lebih mudah dalam memantau mereka. Kemudian anak-anak juga akan care dengan kita. Akibatnya apa? Materi pembelajaran kita pun akan lebih mudah dipahami, dikuasai oleh anak, dan anak merasa nyaman. Sekian selalu untuk Pak Roya. Baik, Bu Ari, luar biasa. Sebagai teman kita betul-betul memberikan kenyamanan itu ya, siswa merasa nyaman. Jadi siswa sudah merasa nyaman, maka tidak akan muncul kendala. Mudah-mudahan ini akan menjadi motivasi juga ya siswa yang lain bahwa belajar itu akan menyenangkan. Guru itu sebagai teman mereka. Baik, terima kasih Dokter ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Endang, guru mata pelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia. Alhamdulillah hari ini kita mendapatkan materi yang sangat luar biasa dari Parola Pardila yang kebetulan sebagai guru penggerak di sekolah kami. Saya mendapatkan informasi tentang budaya positif yang memang sangat luar biasa. Dan di SMA 24 ini budaya positif sudah dilakukan, sudah dilaksanakan dengan baik, dan itu merupakan sebuah akar yang menjadi bagaimana SMA 24 ini bisa tumbuh kembang seperti sekarang. Kami selalu melakukan di setiap pagi untuk salam sapa dengan anak-anak, kemudian di hari Jumat juga ada Garda Madani, di mana anak-anak melaksanakan duha bersama. Itu merupakan sebuah kebiasaan atau budaya positif yang sudah lama kami lakukan di SMA 24 ini. Mudah-mudahan tadi juga kami merefresh kembali tentang budaya positif dengan membuat kesepakatan bersama budaya positif. Mudah-mudahan dapat terrealisasi atau terwujud pelaksanaannya secara baik di SMA 24 Bandung. Barangkali itu yang menjadi testimoni saya sebagai guru di SMA 24 Bandung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Nurhayati. Dari materi yang tadi telah diberikan oleh Parola tentang budaya positif, itu sangat bermanfaat bagi saya, terutama saya yang mengampu bimbingan konseling. Itu sangat berkaitan dengan program bimbingan konseling yang ada di sekolah kami. Saya rasa dengan materi yang tadi diberikan itu akan menambah kekuatan kami di sekolah sebagai satu komitmen untuk membangun budaya positif di sekolah. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dafa Marah Halim. Saya bertugas sebagai ketua kelas dari kelas 11 IPS 3. Saya harus mengelola kelas saya supaya kedepannya dapat melaksanakan pembelajaran dengan lancar. Melalui keyakinan kelas yang telah disepakati bersama, kedepannya kami harapkan kelas 11 IPS 3 dapat belajar dengan nyaman dan menyenangkan. Sekian dari yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasyara Muhammadi. Saya bertugas sebagai bendahara. Budaya positif sangat diperlukan di kelas untuk mewujudkan budaya pekerti melalui keyakinan kelas. Sebagai bendahara, saya bertugas untuk mengelola keuangan kelas. Melalui keyakinan kelas, semua kebutuhan kelas 11 IPS 3 dapat terpenuhi agar terlaksananya pembelajaran yang nyaman. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.